Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan mengundang untuk Bapak Pendeta Jeffrey Rindengan akan membuka dengan doa firman. Kami persilahkan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau yang sudah lahir 2000-an tahun yang lalu. Engkau juga yang sudah mati bagi kami menebus dosa kami. Engkau yang menjadi persembahan yang hidup, yang membawa kami pada satu kehidupan yang baru, kehidupan yang dikuduskan, kehidupan yang dibenarkan, sehingga kami memperoleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat sore hari ini setelah kami memuji Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menikmati firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa bagi kami, untuk mengingatkan kami sore hari ini, di Natal ini, agar kami dapat menjadi mezbah yang berguna, mezbah yang berkenan, mezbah yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan urapi bibir mulut hamba-Mu untuk memperkatakan firman Allah. Biar rahasia-rahasia firman-Mu dibukakan bagi kami. Dan firman-Mu yang berkuasa meneguhkan kami sore hari ini, menguatkan kami sore hari ini, membangkitkan iman kami sore hari ini, sehingga semua kami menikmati kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini melalui pemberitaan firman Allah yang bekerja di setiap hati kami. Mari Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu di setiap kami umat-Mu. Kami buka hati kami. Kami rindu Roh-Mu bekerja lebih lagi di setiap hati kami, supaya kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui firman Allah, dan kami mengalami hidup yang diubahkan sore hari ini. Kami mengalami hidup yang diberkati sore hari ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu pemberitaan firman Allah, kami sehati tolakkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang berkarya dan di tempat ini dan berkarya di setiap hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami buka hati kami nikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Jeffrey Rindengan. Kini tiba saatnya kita akan menyambut renungan Natal. Di malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roland Sitompul. Dipersilahkan. Puji Tuhan saudara-saudara, saya sampaikan selamat hari Natal dan selamat kita berbakti pada sore hari ini. Terima kasih buat panitia dan Ibu Gembala yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan renungan Natal di acara kebaktian Natal pada sore hari ini. Puji Tuhan. Ada tema yang dikirimkan oleh panitia kepada saya, dan tema ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi membuat saya berpikir berkali-kali kira-kira apa yang harus disampaikan. Lalu saya berpikir, Tuhan, butuh sesuatu untuk berbicara dari hal tema ini. Karena tema ini berbicara dengan satu tema
yang berkata, sebagaimana kita baca di depan, jadilah mezbah yang berguna bagi Allah. Tema ini mengundang satu pertanyaan. Kalau ada yang berguna, berarti ada yang tidak berguna. Selama saya hidup dan mulai bisa berpikir, hanya dua hal yang sangat menonjol yang saya perhatikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama ialah berhasil, dan yang kedua adalah gagal. Kalau berbicara tentang berhasil dan gagal, hampir semua bisa diterapkan dalam segi kehidupan manusia. Berumah tangga, gagal atau berhasil. Sekolah, gagal atau berhasil. Berbisnis, gagal atau berhasil. Pemerintah, berhasil atau gagal. Saya kira saudara setuju dengan apa yang saya ucapkan ini. Melayani Tuhan pun bisa berhasil, bisa gagal. Hampir semua lini kehidupan manusia, kata berhasil dan gagal inilah yang kita temukan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dalam hal rohani bisa gagal? Apakah dalam hal berkhotbah, beribadah, kebaktian bisa gagal? Sebelum kita melihat dan masuk di dalam tema yang sudah ditentukan pada sore hari ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa keberhasilan dan kegagalan itu bukan hanya terjadi, hanya bersifat jasmania. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab, kegagalan itu bisa juga terjadi dalam sisi rohani. Mungkin selama kita menjadi orang yang percaya, kita merasa bahwa saya sudah berhasil menjadi pengikut Kristus. Saya sudah berhasil menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah berhasil di dalam doa-doa saya. Tidak salah kita mengucapkan itu. Tetapi pada sore hari ini, sebagaimana saya katakan tadi, sebelum kita masuk kepada tema ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara, berbicara tentang beribadah, berbicara tentang kebaktian, pernah juga mengalami kegagalan. Sekalipun kelihatannya secara jasmani, kelihatan wah, kelihatan hebat, kelihatan oke. Tetapi kalau dilihat dari sisi rohani, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Bukankah Allah pernah berkata kepada bangsa Israel, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, Allah berkata kepada bangsa Israel, bangsa ini datang kepadaku
dengan bibir dan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Allah seolah-olah merasa menyesal melihat sikap dari bangsa Israel tatkala mereka mengadakan kebaktian atau ibadah kepada Tuhan. Itulah ucapan dari Allah melalui Nabi Yesaya. Sekali lagi dia berkata, bangsa ini datang hanya dengan bibir dan mulut, tetapi hati mereka jauh dari yang sesungguhnya. Karena ibadah itu hanya mereka lakukan sebagai formalitas saja, hanya menjadi adat kebiasaan. Sebagaimana orang-orang Kristen zaman sekarang, hari Natal itu di sini tidak, tetapi di tempat lain hari Natal itu dijadikan sebagai upacara biasa saja. Tetapi kalau mau jujur, sebenarnya tidak ada sesuatu yang terjadi yang bisa mempengaruhi hidup dan pikiran orang yang beribadah pada waktu peristiwa Natal. Saudara, saya boleh katakan bahwa ini merupakan satu kegagalan dari segi beribadah. Bukan hanya saja di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus pernah berkata kepada banyak orang, kalau kamu ingin datang hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, berdamai dahulu dengan saudaramu. Seolah-olah Yesus berbicara, tanpa perdamaian, ibadah yang bagaimanapun bukanlah ibadah yang sesungguhnya. Saya bisa melihat bahwa ibadah yang didasari dengan hati yang tidak betul membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi orang itu. Di kesempatan lain, firman Allah melalui Nabi Yakobus, dia juga berkata, lebih baik kita baca ayat ini di dalam Yakobus pasal yang keempat, kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat yang ketiga maksud saya berkata begini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bukankah doa itu adalah bahagian dari ibadah? Bukankah permintaan kepada Tuhan itu merupakan bahagian dari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Iya. Tetapi firman Allah berkata, ada doa yang tidak berhasil, ada ibadah yang tidak berhasil. Sekalipun mereka sudah berdoa, tetapi firman Allah berkata, doamu salah. Berarti gagal, tidak berhasil, sukses, tidak sukses. Saya tidak tahu
Apakah kami hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen menyadari hal ini? Tapi ini firman Allah yang mengatakan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kelihatannya di dalam ibadah itu ya hebat, tetapi tidak ada apa-apanya. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara untuk masuk di dalam tema yang sudah ditentukan oleh panitia Natal pada sore hari ini. Dikatakan, jadilah mezbah yang berguna bagi Allah. Mezbah ini adalah bahagian peralatan yang ditentukan dalam ibadah bangsa Israel dari zaman dahulu bahkan sampai zaman sekarang. Mezbah ini kalau dilihat dari secara benda seperti meja kecil, seperti meja yang saya hadapi ini, dan di atasnya itu setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, mereka datang dengan membawa persembahan. Alkitab katakan, kalau di antara bangsa Israel itu adalah merupakan keluarga biasa atau tidak terlalu kaya, mereka cukup membawa seekor burung tekukur. Dan yang kedua, kalau mereka memiliki sedikit kekayaan, lalu mereka membawa seekor domba. Dan kalau dia punya, dia bisa membawa seekor lembu untuk dipersembahkan. Sebenarnya dari zaman Adam pun soal beribadah kepada Tuhan sudah ada di dalam Alkitab. Tetapi untuk masuk di dalam tema ini yang mengambil tema dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-23 sampai 24. Lebih baik saya baca ayat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan mempersembahkan di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan berpesan melalui Musa kepada bangsa Israel, kalau mereka hendak melakukan ibadah atau kebaktian dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, ada aturan yang ditentukan oleh Tuhan. Dan salah satu aturan di dalam ayat ini, Tuhan berbicara tentang mezbah. Saya juga heran, saudara, mengapa Tuhan tidak berkata, buatlah mezbah dari emas, buatlah mezbah dari perak, atau buatlah mezbah dari benda-benda lain. Tetapi justru Tuhan berkata, buatlah mezbah dari tanah.
kalau mezbah itu harus dibuat dari emas, mungkin tidak semua rakyat Israel memiliki emas untuk membangun sebuah mezbah. Mungkin kalau Tuhan berkata, buatlah mezbah dari perak, mungkin tidak semua bisa. Karena tidak semua orang Israel adalah orang-orang kaya. Ada juga yang hidupnya sederhana. Saya yakin Tuhan melihat itu. Tuhan melihat kondisi ekonomi dan keuangan mereka. Sehingga Tuhan berkata, buatlah mezbah dari tanah. Artinya, orang miskin, orang kaya, orang sederhana, orang pintar bisa menyediakan karena tanah ada di sekeliling mereka. Tidak perlu membeli, tidak perlu harus mengorbankan uang atau tenaga untuk memperoleh tanah. Tanah itu artinya bagian atas dari kulit bumi. Tanah itu bisa terdiri dari batu padas, kerikil, maupun nafal. Nafal artinya tanah liat. Itulah yang dimaksud dengan tanah. Di sekitar kita menemukan setiap hari tentang tanah ini. Karena tanah ini bisa diperoleh di mana-mana dan harganya tidak terlalu mahal. Dan itulah yang mendorong hati Allah untuk menyuruh bangsa Israel untuk membuat semua mezbah dari tanah. Dan di atas mezbah tanah itulah mereka mempersembahkan korban sebagaimana ayat-ayat seterusnya. Apakah maksud mengapa Allah menyuruh bangsa Israel untuk membangun sebuah mezbah? Ayat yang terakhir dari ayat yang ke-24, Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Allah memberitahukan tentang kunci bagaimana seseorang supaya diberkati oleh Tuhan. Kuncinya ialah setiap orang dari bangsa Israel harus berani membangun mezbah. Dengan cara itulah Allah datang menghampiri mereka. Dan dengan cara itulah Allah datang memberkati mereka. Saya yakin semua orang ingin diberkati Tuhan. Siapapun, dari agama apapun, dari latar belakang apapun, ingin memperoleh berkat, ingin memperoleh cuan, ingin memperoleh keuntungan. Dan rahasianya sudah diberitahukan oleh Tuhan. Tetapi lebih jauh saudara, saya ingin menjelaskan sedikit lagi mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel harus membangun mezbah dari tanah. Kalau begitu, timbul satu pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan tanah itu? Pada waktu masa hidup Ayub, dia berkata, Tuhan menjadikan aku dari tanah liat. Pada waktu Allah menjadikan manusia, Alkitab katakan di dalam kitab Kejadian, Allah menjadikan manusia itu dari debu tanah. Ada banyak ayat yang berbicara tentang tanah. Ada banyak ayat di dalam kitab Kejadian yang menunjukkan bahwa arti dari tanah itu sebenarnya berbicara tentang asal muasal dari manusia. Kita semua tahu
Sebagaimana saya katakan tadi, pada waktu Allah menjadikan manusia yang pertama, dijadikan dari tanah. Kalau begitu, apakah arti dari tanah itu? Tanah itu berbicara tentang kehidupanku. Tanah itu berbicara tentang kehidupan saudara. Tanah itu berbicara tentang kehidupan manusia. Oleh sebab itu saudara, berapakah di antara kami pada malam ini yang menyadari keberadaanku sebenarnya tidak lebih berharga daripada segenggam tanah liat yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Tetapi pada waktu Allah menghembuskan napas ke dalam lubang hidungnya, Alkitab katakan, lalu jadilah manusia itu, manusia yang hidup. Biar bagaimana gagahnya seseorang, biar bagaimana hebatnya seseorang, biar bagaimana kayanya, biar bagaimana pintarnya, sebenarnya manusia itu terdiri dari segumpal tanah. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, menyadari, lalu bertanya kepada dirimu, siapakah aku ini? Siapakah saya ini? Hanya segumpal tanah liat yang tidak terlalu berharga. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah dari Tuhan, sekali lagi saya katakan, pada waktu Allah menghembuskan napas ke dalam lubang hidungnya, maka jadilah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah sore hari ini bila berbicara tentang tanah. Sekali lagi, tanah itu berbicara tentang hidupku, perjalanan hidupku, perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup semua umat manusia. Apakah yang kita alami selama dalam perjalanan hidup itu? Sebagaimana saya katakan tadi, ada masa di mana kita berhasil dan ada masa di mana kita gagal. Kelihatannya ini saja yang terjadi, silih berganti dalam perjalanan hidup manusia. Hari ini mungkin bisa berhasil, besok bisa gagal, minggu ini berhasil, minggu depan gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan hanya itu yang terjadi. Di dalam semua lini kehidupan manusia, gagal atau berhasil. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita menyadari dengan sungguh-sungguh kalau begitu saudara, kalau hidup ini menjadi mesbah yang terbuat dari tanah yang tidak begitu berarti, bagaimana mesbah itu menjadi sebuah mesbah yang berguna bagi Tuhan. Sebelum kita ke sana, saya menemukan ada satu perkataan di dalam kamus bahasa Indonesia, dan perkataan ini jarang sekali
dibicarakan dalam hidup sehari-hari. Dan saya pun baru menemukan tadi malam ada istilah mengtanahkan, dari asal kata tanah. Mengtanahkan artinya membawa sebuah benda dan menaruh di tempat yang rendah. Dan pengertian lain, kata mengtanahkan itu berarti menurunkan derajat atau menurunkan kehormatan. Bicara tentang derajat atau kehormatan, banyak orang yang tidak mau dilecehkan. Banyak orang yang tidak mau diturunkan derajatnya. Ada orang yang berusaha sekuat tenaga supaya derajatnya tetap di atas. Itu bisa kita saksikan dalam hidup sehari-hari. Kita sendiri pun sadar atau tidak sadar, mungkin tidak mau direndahkan. Mungkin derajat kita tidak mau direndahkan. Dengan cara apapun kita berusaha supaya derajat kita tetap tinggi. Hampir di semua lapisan masyarakat, golongan apapun, jarang sekali yang mau direndahkan derajatnya. Tetapi supaya ibadah itu yang dilakukan oleh manusia, yang asal muasalnya berasal dari tanah, mau tidak mau saudara, supaya ibadahmu menjadi ibadah yang berguna, kita harus rela mengtanahkan diri, merendahkan derajat kita di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 24 tadi, bangunlah sebuah mezbah dari tanah, supaya aku datang kepadamu, supaya aku datang kepadamu dan memberkati engkau. Berarti saudara, setiap orang yang merindukan berkat harus rela mengtanahkan dirinya, harus rela membuang derajatnya dan menyamakan dirinya sama seperti tanah. Tidak semua orang mau hal ini. Apakah dia orang Kristen? Apakah dia hamba Tuhan? Apakah dia orang yang sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun? Seringkali kita merasa gengsi. Tetapi Tuhan berkata, bangunlah mezbah dari tanah. Yang artinya saudara-saudara, di atas tanah yang tidak berarti itu, di atas tanah yang tidak berharga itu, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah bisa bekerja, Allah bisa memberkati, asal orang itu mau merendahkan dirinya dan menyamakan dirinya dan menghabiskan segala martabatnya, segala gengsinya dilepaskan. Dan kepada mereka Tuhan berjanji akan memberkati. Jadi kalau begitu saudara, benar apa yang firman Allah katakan. Di dalam hal beribadah pun kita bisa gagal. Kita bisa gagal.
kita bisa tidak memperoleh berkat. Pada waktu kita datang dari rumah menuju kebaktian, mungkin ada orang yang membawa beban. Tetapi karena tidak mau mentanahkan diri selama dalam ibadah, pulang pun sama seperti pada waktu datang. Mungkin sebagaimana saya katakan tadi, banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Kamu berdoa, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Malam ini saudara, apakah yang saudara ingin rindukan datang di ibadah pada malam ini? Berapa di antara saudara yang merindukan sesuatu? Tetapi sebelum kita memperoleh sesuatu dari Tuhan, kita harus mempunyai keberanian untuk mentanahkan diri. Air mengalir selalu ke tempat yang paling rendah. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada Tuhan, harus bagaimanakah mezbah ini? Saya ingin membaca satu ayat yang begitu terkenal di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Mungkin kita semua sudah menghafal ayat ini, tetapi penting sekali diulangi. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudaraku, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kelihatannya ayat ini sederhana, tetapi justru inilah ayat yang paling sukar yang bisa dilakukan oleh seseorang. Tuhan melalui Rasul Paulus, dia berkata kepada orang-orang Kristen di Roma, dan juga berkata kepada kita semua, supaya mezbah itu menjadi mezbah yang berguna, supaya tubuh ini menjadi tubuh yang berguna di hadapan Allah. Tuhan berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan atau disukai oleh Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang tulen, ibadah yang sesungguhnya adalah bila seseorang berani mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menyebut tubuh? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Dengan kata lain, manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki sifat keilahian dari Allah. Sifat-sifat yang ada pada Allah ditransfer kepada manusia itu, sehingga manusia itu mempunyai satu pikiran. Dengan adanya pikiran, maka manusia itu bisa berlogika. Kita bisa berhitung.
Lalu yang kedua, kalau Tuhan punya perasaan, manusia pun punya perasaan. Kita semua ingin dicintai, ingin dikasihani. Kita juga bisa mencintai dan kita bisa mengasihani. Dan yang ketiga, yang ada pada manusia ciptaan Tuhan adalah kemauan. Kemauan. Itulah sebabnya ada orang yang maju, ada orang yang berhasil, ada orang yang sukses. Karena apa? Karena ketiga hal ini dimiliki. Intelek dia miliki, perasaan dia miliki, kemauan dia miliki. Tetapi apakah kita masih ingat pada waktu bangsa Israel datang beribadah kepada Tuhan? Alkitab katakan, bibir mulut mereka ada di tempat ibadah, tetapi hati mereka, pikiran mereka ada di tempat yang lain. Dengan kata lain, bibir dengan pikiran, dengan hati tidak sinkron. Dengan jujur bisa terjadi dalam hidup saya. Saya mau tanya, pikiran saudara sekarang ada di mana? Di nomor rekening bisa jadi. Pada harta kekayaan saudara mungkin. Sekalipun tubuhmu ada di sini. Tapi pikiranmu, hatimu ada di tempat lain. Perasaanku bisa terluka melihat acara kebaktian. Perasaan kita bisa tidak enak. Lama sekali itu pendeta Roland khotbah. Jam sudah lewat. Bisa membuat emosimu naik. Saya jauh ke Situbondo. Tidak ada lagi kendaraan kalau terlalu malam. Bisa membuat saudara marah. Dan seringkali kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Memiliki emosi bukanlah dosa. Memiliki perasaan bukanlah dosa. Memiliki intelek bukanlah dosa. Tetapi kalau kita salah mengendalikan pikiran kita, kalau kita salah mengendalikan perasaan kita, kalau kita salah mengendalikan kemauan kita, disitulah manusia itu jatuh. Bisa terjadi dalam kebaktian, bisa terjadi dalam penyembahan. Jadi tidak salah kalau Alkitab berkata ada ibadah yang gagal. Tadi pagi saya sudah berkhotbah di gereja kami. Saya tanya kepada anak saya, ya Pak kebaktian tadi? Ya puji Tuhan Pak, rasa berkat. Tidak salah kita bertanya. Saya tanya juga jemaat, kamu rasa diberkati dengan firman Tuhan tadi? Wah terima kasih Om. Rasanya kena. Banyak orang yang pulang dari kebaktian dipenuhi dengan kemarahan. Karena kekurangannya ditegur. Karena dosanya ditegur. Pulang dengan kecewa. Pulang dengan kemarahan. Berarti ibadah itu tidak berguna. Makanya saya katakan tadi, membaca judul ini dibutuhkan pemikiran. Harus berkhotbah belak-belakan. Harus berkhotbah dengan terang-terangan. Tetapi tujuannya, aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Haleluya. Berapa di antara saudara pada malam ini
yang ingin diberkati Tuhan? Berapa di antara saudara yang rindu didatangi oleh Tuhan pada malam ini? Saya ingin supaya hidupku didatangi oleh Tuhan. Lalu saya pulang dengan satu kekuatan, dengan kemenangan. Dan kemenangan itu akan membawa kehidupanku. Itulah sebabnya firman Allah berkata, ibadah itu banyak khasiatnya dan berguna untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan berkat? Banyak orang yang tidak terlalu mengerti apa artinya berkat. Karena tetangga kami kebanyakan orang-orang Madura dan Muslim, kalau mereka selamatan, saya sering diundang. Dulu saya punya sarung, saudara. Jadi kalau saya diundang, saya pakai sarung. Lalu mereka berdoa, dan di akhir dari doa itu, selalu ada amin, amin, amin. Pada waktu amin, amin, makanan dibagi. Garingan setong. Dua poleh. Berarti 2 orang lagi yang belum. Jadi habis amin langsung makan. Nah pada waktu pulang, antri setiap orang dikasih berkat. Berupa jajan atau makanan. Itulah pengertian berkat. Tetapi pengertian lain tentang berkat berarti segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan yang berguna bagi manusia. Itulah berkat. Tetapi ada pengertian yang ketiga yang berbicara tentang berkat. Berkat ialah sesuatu yang kita dengar atau yang kita lihat membawa pengaruh dalam hidup kita. Saudara datang di kebaktian pada malam ini. Apakah ibadah ini bisa mempengaruhi hidupmu? Kalau tidak, berarti kita tidak memperoleh berkat. Oleh sebab itu saudara, setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, Alkitab tadi katakan, hendaklah dia bersungguh-sungguh, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Betul-betul datang di rumah Tuhan, menyembah Dia, mengundang hadiratnya, supaya Tuhan datang dan memberkati. Malam ini saudara, biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Rindukanlah Tuhan hadir pada malam ini untuk memberkati setiap orang. Mari kita semua berdiri, kita mau berdoa. Kita mau nyanyikan satu nyanyian, Bapa, ku persembahkan hidupku. Kita minta nyanyikan nyanyian ini beberapa kali. Nanti saya undang Bapak Pendeta Nolfi Ungkana tampil ke depan memimpin kita di dalam doa. Bapa, ku persembahkan hidupku. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai sembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan hidupku. Kita nyanyikan haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai haleluya, sembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang kita sembah Dia, haleluya. Sembah
menjamah setiap hati dan hidup kita pada malam ini. Saudara yang memerlukan pertolongan Tuhan, menyanyilah dan angkat tanganmu, katakan, ku persembahkan hidupku. Bapa, ku persembahkan hidupku. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagi nyanyian. Puji Tuhan. Persembahkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau datang kepadamu. Tuhan mau memberkati kita. Yang berkenan pada angkat tanganmu dan hatimu. Jesus glory, Jesus glory, hallelujah. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan. Oh, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Haleluya. Tuhan, ku sembahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi namamu, Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang telah memungkinkan kami pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Engkau ingatkan kembali kepada kami lewat kebenaran firman Allah pada malam ini. Kalau kami mau diberkati oleh Tuhan, kami harus menjadi mezbah yang berguna, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Ini bukti kasih Tuhan, bukti kemurahan Tuhan, bukti kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau ingatkan kembali kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang percaya, orang beriman kepada Tuhan. Seringkali kami gagal, seringkali kami tidak sukses, seringkali kami tidak berhasil mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, gagal beribadah, gagal dalam segala hal. Karena kami tidak menjadi mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tidak menjadi korban yang menyenangkan hati Allah. Tuhan, terima kasih buat teguran firman-Mu pada malam ini. Berita Natal, berita sorgawi yang datang kepada kami. Berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa sorgawi. Terima kasih Yesus. Malam ini kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Di malam Natal ini Tuhan, kami mau menjadi mezbah, menjadi korban yang berguna, yang menyenangkan hati-Mu. Kami harus menyadari siapa kami yang sebenarnya ini. Kami tidak ada gunanya, kami tidak ada harganya, kami tidak layak sesungguhnya. Tapi Engkau telah menjadikan kami berguna.
menjadi berharga, menjadi layak di hadapan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekayaan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, malam Natal ini Engkau datang dan memberkati kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami pulang dengan berkat besar, dengan berkat besar kami terima dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ada dalam hati ini, dalam tanah hati yang paling baik, yang paling subur, yang paling gembur, dan dia akan bertumbuh dan berbuah, mengeluarkan buah yang baik. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Roland Sitompul, terus dipakai Tuhan dengan urapan, dengan hikmat, dengan kekayaan sorga. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin.